Ah. Di episode kali ini kita mau bahas tentang cinta butuh pengorbanan. Apa iya? Iya. Menurutmu gimana? Apakah cinta butuh pengorbanan? Kenapa sih orang tuh selalu mengidentikan segala sesuatu yang ingin mereka dapatkan itu identik dengan mereka harus menukarkan sesuatu atau berkorban sesuatu. Bahkan tidak hanya cinta mungkin. Hidup adalah pengorbanan. Hidup butuh pengorbanan. Sukses butuh pengorbanan. Kayaknya semuanya identiknya dengan hal itu. Gimana menurut? Kayaknya ya. Karena sebetulnya yang dipikirkan oleh orang-orang, oleh kita ketika kita berpikir bahwa itu harus membutuhkan pengorbanan, sebetulnya hal-hal yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang sebetulnya tidak selaras dengan diri kita. Gimana nih maksudnya? Jadi contoh, sukses butuh pengorbanan karena kita melihat sukses itu dengan cara-cara yang sebetulnya nggak selaras dengan kita. I see. Jadi kita merasa untuk sukses itu perlu perjuangan, perlu hal-hal yang kita nggak suka tapi kita harus lakukan. Itu yang membuat kita merasa berkorban kan. Karena kita melakukan yang tidak selaras tapi harus gitu. Kemudian kalau tadi cinta butuh pengorbanan, bisa jadi juga pengorbanan dalam cinta itu ketika kitanya juga masih belum selaras dengan jalan cinta itu sendiri. Bisa jadi itu kita belum bisa mencintai malah. Belum bisa mencintai, jadi rasanya berkorban. Karena sebetulnya yang kita lakukan bukan cinta, tapi mungkin ada ego, ada luka, ya ada shadow gitu ya. Ada nafsu ya. Cuma dilakukan dalam nama cinta. Jadi kesannya cinta itu butuh pengorbanan, karena sebetulnya yang kita lakukan itu kita berusaha mendapatkan cinta dengan cara-cara yang sebetulnya tidak selaras dengan kita. I see. Menarik. Nah, atau juga insight yang lain, coba yaitu gimana? melihat bahwa orang, kok saya mau bilang orang bercinta ya, orang menjalin cinta gitu. Pada saat mereka ribut, itu mereka mengorbankan sesuatu di dalam dirinya. Contoh, saya ribut sama kamu. Kamu tidak berubah-berubah. Jadi saya merasa saya harus mengalah. Saya merasa harus mengorbankan perasaan saya gitu. Nah, merasa tersakiti. Karena tadi mungkin ya mereka belum menyadari yang mereka pegang itu bukan cinta tapi ego. Iya, gitu tapi kan, luka, tapi kayak kekosongan gitu kan. Ketika kita mencintai dengan kekosongan, sebetulnya ada semacam tuntutan kan, atau ada harapan, gue nih kosong, tapi karena gue udah mencintai lu isi gue dong. Iya. Gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya udah terikat dengan pernikahan gitu ya. Ada komitmen katanya. Terus nanti apa kata orang kalau berpisah gitu kan. Terus akhirnya ya sudah deh, saya akan menjalani walaupun saya tersiksa. Makan hati. Gitu kan. Ya habis mau gimana lagi, udah ada anak, udah ada segala macam gitu ya. Nah, menurutmu gimana sih bisa lepas dari tanda kutip ya, penderitaan ini juga? Penderitaan orang yang sudah jalan bersama dan akhirnya dia merasa tersiksa dengan hal itu. Menurutmu gimana? Aduh, kok ini panjang kayaknya ya. Kalau diingat-ingat ya, kapan ya saya merasa berhenti berkorban ya? Kamu juga pernah merasa tersiksa dong bareng saya? Pernah dong. Kan? Kamu juga pernah kan? Saya sih enggak. Kamu enggak ya? Enggak. Saya doang. Iya, karena saya sih merasa kamu akan tetap bersama saya. Enggak, kamu enggak pernah, soalnya kamu yang menyiksa saya. Iya. Nah, gimana? Apa yang membuatmu switch gitu ya? Dari kamu merasa tersiksa, akhirnya kamu menikmati jadinya. menikmati penyiksaan. Disiksa. Gitu. Apa menurutmu? Iya, ini saya lagi mikir kapan ya saya mulai merasa berhenti berkorban. Karena mungkin itu ya, seperti yang kita udah pernah, teman-teman kalau nonton rangkaian video-video webinar ini kita YouTube. Itu kita sering bahas bahwa sebetulnya perjalanan di dalam untuk kembali ke diri itu kan sebetulnya kita akan mendapat banyak sekali fasilitas kan. Fasilitas, proyeksi gitu ya dari luar yang sebetulnya itu adalah petunjuk untuk melihat apa yang belum selesai di dalam diri kita. Jadi sebetulnya ujungnya itu adalah kesembuhan, keutuhan untuk diri kita sendiri gitu. Ya. Nah, salah satu orang yang
paling bisa memunculkan petunjuk tentang apa yang belum beres itu kan orang terdekat, yaitu pasangan. Nah, jadi akhirnya sepertinya saya mulai berhenti berkorban, saya mulai berhenti merasa berkorban adalah ketika saya menyadari bahwa semua yang saya jalani dengan kamu itu sebetulnya untuk saya. Iya, untuk keuntungan kita, untuk keuntungan diri kita sendiri. Betul. Itu untuk perjalanan saya sendiri, jadi bukan untuk kamu gitu. Jadi kalaupun ada rasa sakit, itu petunjuk tentang hal-hal di dalam diri saya yang belum selesai. Betul. Ada rasa tersiksa yang saya lihat juga ini pesannya apa gitu. Bukan masalah saya menyakiti kamu. Iya, gitu. Jadi walaupun godaan untuk menyerang, menyalahkan itu pasti gampang ya, karena ya memang jelas-jelas dia menyakiti gitu kan. Tapi begitu kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar tentang kehidupan, buat apa sih kita lahir, esensi perjalanan kita itu ternyata pelajaran gitu ya. Sebetulnya di situ sih kita mulai punya sudut pandang yang berbeda, termasuk tentang cinta, mencintai, dan tentang dicintai gitu. Yang tadinya kita merasa tersakiti, jadinya kita merasa terberkati dengan perasaan-perasaan itu gitu ya. Yang tadinya misalnya omongan pasangan kita membuat kita berkorban atau kita merasa sakit, alih-alih kita merasa sakit, rasa sakit itu malah bisa jadi petunjuk kita untuk tracking kenapa hal tersebut bisa menyakiti saya. Betul. Dan akhirnya pada saat kita bisa tracking kenapa hal itu bisa menyakiti saya, kita malah ujung akhirnya bisa mengalami kesembuhan. Betul. Yang tadinya kita merasa tersakiti, sekarang kita merasa bebas dari perasaan-perasaan itu. Nah, itu pemicunya kan pasangan kita sendiri gitu ya. Betul. Dan juga mindset bahwa sebetulnya nyambung sama video sebelumnya ya, kita ada bahas tentang bahwa ternyata sumbernya itu dari dalam. Termasuk sumber cinta. Sumber cinta itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri gitu kan. Nah, di awal hubungan saya sama Ari itu sebetulnya bukan hubungan cinta kan, kita berdua. Kita tuh hubungan kemelekatan antara dua orang yang kosong. Sehingga saya dua orang merasa yang punya luka batin. Saya merasa kamu bisa mengisi saya, kamu juga merasa saya bisa mengisi kamu. Ternyata karena saling tuntut, akhirnya banyak hal yang kita merasa kita harus berikan, padahal saya sendiri kosong. Betul. Itu yang membuat ada rasa berkorban gitu kan. Nah, tapi begitu ada mindset bahwa ini untuk saya, sumber cintanya sebetulnya di dalam, saya hanya perlu menyembuhkan diri saya, akhirnya perjalanan sama kamu itu jadi perjalanan yang bukan tentang menuntut gitu, tapi justru perjalanan kita jalan bareng, belajar bareng, dan ini adalah fasilitas untuk saya mencari sumber di dalam itu. Betul. Gitu. Saya fasilitas kamu dan kamu fasilitas saya. Iya, dan akhirnya kita menyadari bahwa saya bukan sumber saya bukan kamu. Iya, betul. Jadi di satu titik kita menyadari bahwa sumbernya bukan pasangan, tapi di sisi lain dengan cara itu kita berpasangan. Kita ternyata bisa menemukan sumbernya, dan akhirnya lucunya hubungan itu jadi hubungan yang lebih sedikit berkorban, tapi kok kita merasa lebih banyak mendapatkan. Akhirnya. Betul. Untuk pertumbuhan diri kita sendiri di ujung akhirnya. Gitu. Dan lucunya ya akhirnya hubungan itu jadi punya vibes yang berbeda ya, ketika sudut pandang kita udah nggak berkorban lagi. Kalau dulu mungkin capek ya. Tapi kalau sekarang ya udah ditangkap sebagai pembelajaran dan perjalanan. Betul. Nah, buat teman-teman yang mau tahu nih bagaimana sih mengubah perasaan berkorban itu gitu ya. Kok saya bisa punya ya perasaan-perasaan merasa disakiti itu sumbernya dari mana gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek di link di description. Mungkin teman-teman bisa private konsultasi juga. Kok bisa sih? Kan orang itu memang ngomongnya nyakitin hati saya. Kok itu bisa dianggap sebagai fasilitas gitu ya? Itu luka saya yang dari mana? Nah, mungkin teman-teman bisa cek di link di description. Nanti teman-teman mungkin bisa private konsultasi sama Rusi atau melakukan individuation and healing journey. Cek aja linknya di description. Bisa tanya-tanya, bisa ada tombol WA juga di situ. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.